Hakim Tunggal C.P. Iskandar menerima sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua DPR RI Setia Novanto terkait status tersangkanya. Hakim menilai penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat sore menggelar sidang putusan pra-peradilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto terkait status tersangkanya. Hakim Tunggal C.P. Iskandar menerima sebagai gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak sah dan KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto. Menurut Hakim C.P., keputusan setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Setia Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Sementara itu, Setia Novanto sebelum sidang pra-peradilan dirawat di rumah sakit lantaran menderita penyakit vertigo dan jantung. Akibatnya, Setia Novanto mangkir 2 kali dari pemeriksaan sebagai tersangka. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik sejak 17 Juli lalu. Setia Novanto lalu mengajukan pra-peradilan pada 4 September dan Setia Novanto mengaku tidak tahu menahu mengenai skandal yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto terseret dalam proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah ini karena namanya disebut dalam putusan 2 terdakwa dari pejabat Kemendagri yang telah diputus bersalah, yakni Iman dan juga Sugiharto. Setia Novanto bersama Andi Narogong mengatur proyek KTP elektronik dengan membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi 2 DPR periode 2009 sampai dengan 2014. Andi Narogong dan Setia Novanto disebut mendapat jatah paling besar, yakni 574 miliar rupiah. Tim Liputan JAK TV. Ya pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang polemik ya keputusan pra-peradilan yang memenangkan Setia Novanto ini. Tentu seperti apa ini ya pendapat dari baik praktisi hukum maupun ada juga dari ICW dan apa implikasi hukum maupun politisnya. Kita akan membahasnya malam ini pemirsa dari berbagai aspek begitu, selain tentunya kita ingin tahu bagaimana ya implikasinya selain dari meme-meme yang mungkin sudah seharian ini atau sejak kemarin ya Anda lihat. Memang Indonesia ini pintar menghibur diri begitu ya, lucu-lucu begitu meme-nya. Tapi malam ini kita akan meninjau dari segi hukumnya dulu mungkin ya. Nanti ada Pak Rasman Nasution, praktisi hukum. Selamat malam. Malam. Ada juga Pak Emerson Junto ini, peneliti ICW. Selamat malam. Iya, baik. Kalau dari Pak Rasman, Anda melihat pra-peradilan ini karena memang KPK itu tidak mengenal SP3 sehingga pra-peradilan ini menjadi primadona untuk lolos begitu. Begini ya, tentu mungkin adinda saya Emerson Junto juga tahu, kami orang pertama dulu yang melakukan restoration of justice ya, untuk melakukan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Budi Gunawan gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa kasus yang berkembang, terutama beberapa kasus-kasus besar juga yang kami tangani, misalnya Pak Irman Gusman, itu juga kita menggelar pra-peradilan. Nah, ada satu hal yang seharusnya dicermati oleh KPK. Kalau KPK tidak diberi kewenangan untuk melakukan SP3 dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, maka ruang untuk seseorang yang sedang melakukan upaya hukum ya, upaya hukum kan itu hak konstitusional warga negara. Maka karena kategori dan kedudukannya dalam presumption of innocence, praduga tidak bersalah, seharusnya orang yang melakukan upaya hukum pra-peradilan itu ditunggu untuk tidak diproses dulu oleh KPK. Nah, KPK dalam hal ini banyak juga yang tidak patuh dan tunduk pada pra-peradilan belum selesai itu langsung diproses. Nah, misalnya, tapi ini tidak berlaku di kasus Setia Novanto ya. Makanya saya ungkap begini. Ini kan saya lihat juga Najwa Shihab misalnya, ada di YouTube. Beliau mengatakan papa yang satu ini luar biasa. Semua orang pada geleng-geleng kepala. Saya kan pernah juga jadi kuasa hukum Setia Novanto ya. Bagi saya menang pra-peradilan sebenarnya melihat dari proses penyelidikan, penyidikan, barang bukti yang dimiliki oleh KPK ketika kita melakukan upaya hukum pra-peradilan. Dengan jujur saya katakan banyak sekali kelemahannya. Nah, tetapi KPK
selalu mereka mengejar target. Misalnya, baik, tapi kita spesifik dulu Pak. Tunggu. Ke kasus Setia Novanto ini, melihat alasan hukumnya, banyak melihat ganjil ini dari. Bukan ganjil, makanya saya katakan. Saya kan bercerita ini biar kelihatan peristiwanya. Baik. Saya persingkat saja. KPK itu mereka kan tidak mengenal SP3. Lalu ada upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan itu ditempuh oleh seseorang yang menjadi tersangka. Itu dibiarkan dulu. Jangan dipotong dan diburu. Nah, Pak Irman Gusman, ada yang lain, Sultan Batugana misalnya, itu seperti didorong-dorong. Akhirnya, putusan pra-peradilan belum selesai, itu sudah di P21. Nah, saya mengatakan harusnya Irman Gusman itu kemarin menang. Kenapa? Ini mungkin perlu perhatian ICW. Barang bukti mereka, saksi ahli yang mereka hadirkan dengan saksi yang kita hadirkan, itu kelihatan. Nah, Pak Novanto, Pak Novanto ini pun menurut saya, melihat dari penjelasan dan putusan dari Majelis Tunggal dalam hal ini Pak Cepi, itu kelihatan memang BB-nya lemah, sehingga untuk dia dikabulkan sebahagian dari permohonan beliau itu dapat diterima oleh hakim dan mementahkan. Lemahnya dari mana menurut Anda? Iya, dari barang buktinya. Karena alasan hakim karena ini sudah digunakan barang buktinya oleh tersangka sebelumnya. Lah itu seharusnya kan tidak boleh gitu. Memang ada peraturan tidak boleh Pak? Begini, ya kalau kan begini ya, untuk menguatkan dua saksi itu kan tidak gampang. KPK mengatakan, Pak Laude Syarif misalnya mengatakan, kita punya lebih dari 2 saksi, 2 alat bukti maksud saya. Lebih dari 2 alat bukti, 3, 4. Ya mana buktinya? Toh lemah kok gitu. Saya udah saksikan gitu. Dan oleh karena itu maka besok-besok bukan alasannya bukan lemah, alasannya karena sudah digunakan begitu. Iya, alasan sudah digunakan. Yang kedua, saya melihat sebenarnya kalau kita jujur, kalau bukan karena dibawa untuk langsung diproses P21, banyak pra-peradilan itu yang menang. Baik, tapi khusus Pak Setia Novanto ini dulu ya Pak Emerson Junto, kita soroti kalau menurut Pak Rasman tadi. Saya tidak kaget, itu intinya. Tidak kaget itu tidak menang kaget. Ya. Sama, saya juga. Sama, banyak yang tidak kaget kok Pak, karena baik, kenapa Pak Emerson Junto tidak kaget? Yang pertama, jadi pas dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia bilang serahkan persoalan ini kepada hakim, bukan kepada proses hukum. Jadi kok hakim ya? Jadi publik menjadi bertanya-tanya kenapa hakim. Kemudian yang kedua, ya tadi dari sejumlah pertimbangan ya, dia bilang barang bukti yang satu itu nggak bisa digunakan oleh apa yang sudah digunakan oleh tersangka lain, nggak bisa digunakan untuk Setia Novanto, itu menjadi aneh. Kemudian yang kedua, dianggap misalnya proses penetapan penyidikan ini dilakukan untuk Setia Novanto itu ada kesalahan prosedur gitu ya. Kalau yang dilakukan oleh KPK ada kesalahan prosedur dianggap oleh Hakim Cepi, ini menjadi aneh menurut kita. Nah, saya sih agak melihat ya ini lagi-lagi bukan perdebatan hukum. Jadi ini kan penafsiran hakim yang menurut kita ini terlalu over gitu, berlebihan. Jadi di Perma sendiri kan hanya menguji apakah 2 alat bukti ini validitasnya itu benar atau tidak begitu perolehannya. Tidak menguji-uji yang lain, ada tambahan soal waktu penetapan tersangka dengan sprindik lah, kemudian bukti-bukti yang lain yang juga. Hal ini sebenarnya terjadi juga kasus Budi Gunawan juga sangat luas kewenangan hakim, jadi seperti bukan pra-peradilan. Betul, cuman kan tadi yang dikatakan oleh Bang Rasman menarik, Irman Gusman, Sultan Batugana dan sebagainya. Kalau bukti-bukti mereka KPK lemah, nggak mungkin kedua orang itu dihukum di pengadilan tipikor. Ini juga harus jadi perhatian. Ya. Artinya apa? Di kasus Setia Novanto ya lagi-lagi publik juga, kalau kami sini nggak terlalu terkejut soal dia menang, karena sebelum diajukan ke peradilan pun kita menduga pastinya akan menang gitu. Dan kemudian yang kedua, ini bukan kiamat gitu loh. Artinya di Perma 4 2016 itu membuka kemungkinan bagi KPK untuk melakukan membuat sprindik baru, menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Dan bisa pra-peradilan lagi? Sangat mungkin pra-peradilan. Di kasus yang lain, selain Setia Novanto kan ada Arif Ilham Sirajudin. Di Wali Kota Makassar yang pertama kali KPK kalah, kemudian diajukan kembali oleh KPK, diajukan pra-peradilan lagi oleh Arif Ilham Sirajudin, dan yang kedua kalah. Nah ini kan lagi subjektif hakim. Artinya apa? Ketika Cepi itu memberikan pertimbangan yang sekarang mungkin memenangkan Setia Novanto, di jilid yang berikut dengan hakim yang berbeda, sangat mungkin juga pertimbangannya akan beda. Iya, atau memang sangat saktinya berkali-kali menang terus. Iya, itu jadi sangat begini, mungkin. Jadi begini, Son, itu konteks pemikiran Adinda itu kalau dari segi pembelaan kepada KPK kan kita memang tidak menjas bahwa
ICW itu memihak KPK. Saya tidak begitu. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kalau sudah menang pra-peradilan, monggo. Ya. Kita terima gitu loh. Nah, kalau ada sprindik baru, sprindik yang mana dulu gitu. Beda dengan Ilham Arief Syarifudin itu kasusnya beda, Dinda. Baik. Oleh karena itu kalau ini dipaksakan nanti, maka menurut saya KPK kelihatan bahwa ada yang mereka gesa untuk menetapkan seseorang tersangka. Baik. Kalau itu terjadi, misalnya tadi alat bukti, kemudian proses administrasi, belum pemeriksaan, ada yang lain-lain, memang lemah seperti Pak Budi Gunawan kemarin. Baik, kita banyak yang harus kalah break dulu ya, KPK pemirsa. ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.